Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hairunisa Sakif dengan NIM 120240042. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah epistemologi doa di bawah bimbingan dosen pengampu Ustadz Taufik Hidayat, Epsos. Secara singkat, presentasi ini akan mengkaji hakikat, sumber, dan fungsi doa sebagai bentuk pengetahuan spiritual dalam Islam. Selain itu, saya juga akan membahas tentang batas antar ilmu, hikmah, dan qanaah. Karena keduanya sering disalahpahami sebagai hal yang sama, padahal sumber dan orientasinya yang sangat berbeda. Mari kita mulai dari poin pertama. Nah, yang pertama, ini ada definisi dari epistemologi doa. Sebelum membahas doa secara mendalam, kita perlu memahami dulu nih apa itu epistemologi. Nah, secara etimologi, kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Jadi, epistemologi doa dapat diartikan sebagai kajian tentang hakikat pengetahuan mengenai doa, mencakup dari mana sumbernya, bagaimana cara memperolehnya, apa dasar kebenarannya, serta bagaimana fungsi doa dalam kehidupan manusia menurut ajaran Islam. Lebih dari sekadar permintaan, dalam Islam doa dapat dipahami memiliki 4 dimensi. Yang pertama ada sebagai ucapan permintaan kepada Allah, yang kedua sebagai bentuk ibadah, yang ketiga sebagai bentuk komunikasi spiritual antara hamba dan sang penciptanya, dan yang terakhir sebagai pengakuan atas keterbatasan manusia yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah. Jadi doa bukan hanya sekadar meminta, melainkan cerminan dari kesadaran manusia akan posisinya sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu ruang lingkup epistemologi doa. Nah, setelah memahami definisinya, kita masuk ke ruang lingkup kajian epistemologi doa yang terbagi menjadi 6 aspek. Yang pertama ada sumber doa. Nah, maksud dari sumber doa ini yaitu bersumber dari Al-Quran, hadis, serta doa-doa para nabi dan orang soleh. Dan yang kedua ada hakikat doa. Nah, pada dasarnya doa adalah hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tujuan doa yaitu memohon ampunan, petunjuk, rezeki, keselamatan, hingga ketenangan batin. Yang keempat, ada metode memahami doa, yaitu melalui tafsir, syarah hadis, maupun pengalaman spiritual umat Islam. Yang kelima, ada pengaruh doa, yang dapat dirasakan pada aspek spiritual, psikologi, sosial, hingga perilaku manusia sehari-hari. Dan yang terakhir, ada kriteria kebenaran doa, yakni kesesuaian dengan syariat Islam dan keyakinan tauhid. Nah, keenam aspek ini menjadi kerangka yang akan mendasari pembahasan selanjutnya. Baik, selanjutnya ada urgensi doa dalam Islam. Lalu, mengapa doa begitu penting dalam Islam? Rasulullah SAW bersabda, "Ad-doa muhulul ibadah", yaitu doa adalah inti ibadah. Sabda ini menegaskan bahwa doa bukan perlengkap ibadah, melainkan jantung dari seluruh ibadah seorang muslim. Doa juga memiliki beberapa urgensi penting, di antaranya menunjukkan ketergantungan manusia kepada Allah, menguatkan iman dan sikap tawakal, menjadi sarana memperoleh pertolongan dan kemudahan hidup, dan memberikan ketenangan jiwa saat menghadapi kesulitan. Dengan kata lain, doa menempatkan manusia pada posisi yang benar, sebagai hamba yang senantiasa bergantung kepada penciptanya, bukan pada kekuatan dirinya sendiri. Selanjutnya, macam-macam doa. Doa itu sendiri dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang, yaitu berdasarkan sumber, pelaku, dan juga orientasinya. Berdasarkan sumber, doa terbagi menjadi dua, yaitu ada matshur, yaitu doa yang berasal langsung dari Al-Quran dan hadisnya. Contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, yang kedua ada ghairu matshur, yaitu doa yang disusun sendiri dengan bahasa apapun, selama isinya baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Nah, selanjutnya ada berdasarkan pelaku. Doa terbagi menjadi dua. Yang pertama ada individu. Individu itu yang dipanjatkan untuk kepentingan diri sendiri. Dan yang kedua ada kolektif. Yang maksud dari kolektif ini yang dipanjatkan bersama-sama untuk kepentingan umum. Selanjutnya berdasarkan orientasi, doa terbagi menjadi dua. Yang pertama ada duniawi, misalnya memohon kesehatan dan juga rezeki. Dan yang kedua ada ukhrawi, misalnya memohon ampunan dan surga. Nah, klasifikasi ini menunjukkan bahwa doa sangat fleksibel bentuknya, namun tetap memiliki batasan syariat yang harus dijaga. Selanjutnya, prosedur atau adab berdoa. Agar doa lebih bermakna dan sesuai dengan tuntutan syariat, terdapat 9 adab yang sebaiknya diperhatikan ketika berdoa. Yang pertama ada berniat ikhlas karena Allah. Yang kedua ada memulai dengan memuji Allah. Yang ketiga ada membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada menghadap kiblat jika memungkinkan.
Yang kelima, mengangkat kedua tangan. Yang keenam, berdoa dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedelapan, tidak tergesa-gesa ingin dikabulkan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, menutup doa dengan hamdalah dan selawat. Nah, adab ini sangat penting karena doa bukan sekedar ucapan, melainkan bentuk penghambaan yang harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kesopanan kepada Allah. Selanjutnya, ke poin mujizat, karomah, maunah, dan juga isti'anah. Nah, selanjutnya saya akan membahas 4 istilah yang berkaitan erat dengan pertolongan Allah, namun memiliki subjek dan bentuk yang berbeda. Yang pertama ada mujizat. Nah, mujizat ini yaitu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan tidak dapat ditandatangani oleh manusia biasa. Contohnya, tongkat Nabi Musa yang dapat membelah laut. Nah, yang kedua itu ada karomah. Karomah ini kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada wali atau orang soleh sebagai kemuliaan baginya, bukan untuk mengaku sebagai nabi. Karomah ini terjadi ketika kedekatan seseorang dengan Allah. Nah, yang ketiga ada maunah, yaitu pertolongan Allah kepada orang yang beriman dalam keadaan tertentu untuk mengatasi kesulitan atau bahaya, meski tidak selalu berupa kejadian yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir itu ada istianah. Nah, istianah ini memohon pertolongan kepada Allah dalam segala urusan kehidupan, yang dasarnya terdapat pada Quran Surat Al-Fatihah ayat 5 tentang penyembahan dan memohon pertolongan hanya kepadanya. Jadi, meski keempatnya sama-sama berkaitan dengan pertolongan Allah, perbedaannya terletak pada siapa yang menerimanya dan bentuk apa pertolongan itu diberikan. Nah, selanjutnya ada ilmu, hikmah, dan juga qanaah. Nah, poin ini menjadi salah satu bagian penting dalam kajian ini, karena perbedaan mendasar antara ilmu hikmah dan qanaah terletak pada sumber dan orientasinya. Nah, ilmu hikmah itu adalah pengetahuan atau amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang berlandaskan Al-Quran, hadis, zikir, doa, dan akhlak baik. Nah, ciri-cirinya itu bersumber dari ajaran Islam, mengandung doa, zikir, dan ibadah, tidak menyekutukan Allah, dan juga bertujuan membawa maslahat. Nah, sebaliknya, qanaah ini adalah praktik perdukunan atau ramalan gaib yang mengklaim mengetahui perkara tersembunyi melalui bantuan jin, roh, atau kekuatan selain Allah. Nah, ciri-cirinya mengaku mengetahui hal gaib, terus menggunakan mantra atau ritual yang tidak syar'i, terus sering meminta syarat-syarat aneh, dan yang terakhir itu ada berpotensi mengarah kepada syirik. Nah, dari sini jelas ya terlihat bahwa ilmu hikmah berlandaskan tauhid dan juga syariat, sedangkan qanaah bertumpu pada praktik gaib yang menyimpang dan justru dapat merusak akidah seseorang. Nah, selanjutnya ada aspek analisis literatur tentang doa. Nah, untuk memahami doa secara komprehensif, kajian literatur tentang doa dapat dianalisis dari keenam aspek berikut. Yang pertama ada teologis, yaitu hubungan doa dengan keimanan bahwa Allah Maha mendengar dan mengabulkan doa. Doa merupakan bagian dari akidah dan juga penghambaan. Nah, yang kedua ada praktis. Praktis ini penerapan doa sehari-hari, seperti waktu mustajab, adab berdoa, dan pengaruhnya terhadap perilaku nyata. Nah, yang ketiga ada psikologis. Pengaruh doa terhadap kejiwaan, seperti mengurangi kecemasan, menumbuhkan optimisme, dan menenangkan hati sebagai terapi spiritual. Yang keempat itu ada sosiologis, yaitu fungsi sosial doa. Misalnya doa bersama, istighosah, dan kunut nazilah yang mempererat solidaritas dan mempersatu umat. Yang kelima ada historis. Perkembangan praktik doa dari masa Nabi, sahabat, ulama, hingga tradisi umat Islam di berbagai zaman. Dan yang keenam ada empiris. Penelitian berbasis data tentang hubungan doa dengan kesehatan mental, ketahanan stres, dan kualitas hidup. Nah, keenam ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya persoalan untuk semata, tetapi juga memiliki dimensi psikologi, sosial, dan bahkan dapat dikaji secara ilmiah. Tidak terasa, kita sudah berada di poin terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan kajian ini ke dalam 5 poin utama, yaitu ada epistemologi doa, membahas hakikat sumber dan fungsi,
sebagai pengetahuan spiritual dalam Islam. Yang kedua, ada memiliki urgensi besar karena merupakan inti ibadah dan sarana pendekatan diri kepada Allah. Yang ketiga, ada mujizat, karomah, maunah, dan istianah. Sama-sama berkaitan dengan pertolongan Allah, namun berbeda subjek dan bentuknya. Nah, yang keempat, ada ilmu hikmah berlandaskan tauhid dan syariat. Sedangkan hona'ah bertumpu pada praktik gaib yang menyimpang. Dan yang terakhir, ada analisis literatur doa, mencangkup dimensi teologis praktis, psikologis, sosiologis, historis, dan empiris, menjadikannya pemahaman doa lebih menyeluruh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah epistemologis doa. Semoga kajian tentang epistemologis doa ini dapat menambah pemahaman kita bersama mengenai kedudukan doa dalam Islam, serta membantu kita membedakan mana amalan yang sesuai syariat dan mana yang justru menjerumuskan pada kesyirikan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.